Halo, salam jumpa pemirsa Nusa Tenggara Timur. Hari ini kembali hadir menjumpai Anda sekalian. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini pemirsa, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. 7 WNA Cina yang diamankan di Rotendao dikirim ke kantor imigrasi Kupang. Dapur MBG kedua di Kabupaten Lembata mulai beroperasi. Distan PAN Nusa Tenggara Timur cetak sawah rakyat di Oe Kayo. Ya, saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi lainnya bersama saya Dian Lenggu. Dan saya Giti Berkaris. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini, edisi berita sepekan selengkapnya untuk Anda. Ya, saudara, kita awali informasi pertama. Setelah menjalani pemeriksaan di Mapores Rotendao, 7 imigran gelap asal Cina yang diamankan di perairan selatan Rotendao pada Minggu 26 Oktober 2025 lalu akhirnya dikirim ke kantor imigrasi Kupang. Setelah menjalani pemeriksaan, 7 imigran gelap asal Cina akhirnya dikirim ke kantor imigran Kupang. Sebelum dikirim ke kantor imigran Kupang, 7 orang imigran gelap asal Cina diperiksa oleh penyidik di Mapores Rotendao. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengalami kendala karena para imigran ini tidak bisa berbahasa Inggris. Mereka hanya bisa menggunakan bahasa Mandarin. Kendati demikian, polisi tetap melakukan pemeriksaan dengan menggunakan bantuan teknologi dan penerjemah. Setelah 15 hari diamankan di Mapores Rotendao, para imigran tersebut dikirim ke kantor imigran Kupang. 7 orang warga negara Cina ini kita amankan di hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 di perairan mendekati Pulau Ndana. Nah, ini kita akan melakukan penyerahan dari ke-7 orang ini ke imigrasi kelas 1 TPI di Kupang. 3 orang anak buah kapal yang diamankan bersama para imigran telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyeludupan orang. Saat ini ketiga anak buah kapal masih ditahan di sel tahanan Mapores Rotendao untuk proses selanjutnya. Dari Rotendao, Yongki Malelak, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, proyek pengerjaan Jalan Hot Mix membuka akses terisolir dari Beto di Ibu Kota Malaka menuju TTU dan Kota Kupang. Proyek ini menelan anggaran pendapatan belanja negara APBN senilai 20,42 miliar. Pemerintah daerah Kabupaten Malaka terus melaju dalam pembangunan infrastruktur jalan strategis penghubung Ibu Kota Malaka menuju beberapa kabupaten dan Kota Kupang. Proyek pembangunan jalan sepanjang 5 km ini ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025 mendatang. Ruas jalan tersebut dibangun dengan spesifikasi pelebaran badan jalan hingga 6,5 meter, pengerasan aspal hot mix setebal 5 cm, serta tambahan rabat beton di bahu jalan. Proyek ini juga mencakup pemeliharaan selama 1 tahun. Pengerjaan dilaksanakan dalam waktu 86 hari kalender dan dikerjakan PT Bahagia Timur Mandiri. Proyek pengerjaan jalan tersebut menelan anggaran pendapatan belanja negara senilai 20,24 miliar rupiah tahun anggaran 2025. Pelaksana tugas harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Malaka, Lawrence Haba, mengatakan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Malaka menjadi perhatian utama pemerintah daerah Kabupaten Malaka karena membuka akses yang masih terisolir. Selain itu, memperlancar arus mobilisasi barang maupun jasa masyarakat. Pihaknya menambahkan meskipun di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, beberapa item ruas jalan yang sementara dikerjakan tahun ini sudah diusulkan sebelum ada penetapan efisiensi. Pada saat di efisiensi anggaran waktu itu kita sudah usul, tapi akhirnya kan di efisiensi. Tapi kita usul berdasarkan impres
nomor 11 tahun 2025. Waktu Impres nomor 11 tahun 2025 itu yang kemudian kita buat dinas kriterianya, ya kita dapat itu. Itu namanya Impres Jalan Desa IJD. Nah itu dikelola oleh Balai Jalan, bukan provinsi. Itu Balai Jalan yang sekarang lagi dikerjakan. Nah itu akan tuntas sampai dengan setiap tahun akan dianggarkan terus. Jadi tuntas sampai dengan batas dengan Bali Bawah itu yang sambungan dulu. Pembangunan ruas jalan ini disambut antusias masyarakat dari beberapa desa di Kecamatan Sasi, Tamean, dan lain Manen. Proyek pembangunan jalan penghubung kota Beton menuju Kota Kupang ini akan dikerjakan setiap tahun hingga selesai. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Dapur makan bergizi gratis Longser resmi beroperasi untuk melayani para pelajar di kota Leoleba. Dengan hadirnya dapur baru ini, total sudah 2 dapur MBG yang berjalan di Kabupaten Lembata. Wakil Bupati Lembata Muhammad Nasir Laode meresmikan dapur MBG Longser di kota Leoleba pada Senin 10 November 2025. Setelah peresmian, Nasir meninjau langsung fasilitas dan kelengkapan dapur yang dikelola oleh Yayasan Garuda Bakti Flores. Dalam kesempatan tersebut, Nasir mengapresiasi upaya yang dilakukan pihak yayasan sehingga dapur ini mampu melayani 1.206 penerima manfaat, meliputi pelajar kelas kecil, kelas besar, ibu hamil, dan balita. Dengan beroperasinya dapur MBG Longser, saat ini Kabupaten Lembata telah memiliki 2 dapur aktif dari target 27 dapur yang akan disebar di 9 kecamatan. Nasir berharap kehadiran dapur baru ini tidak hanya menjamin pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Bahwa program pemerintah pusat harus kita tangkap secara baik, karena tentunya bahwa aspek gizi, pemenuhan gizi ini satu hal yang sangat penting. Di samping itu variabel-variabel lain. Jadi pertama saya berikan apresiasi, baik MBG 01, 02, ini kan semua putra-putra daerah di Kabupaten Lembata, tentunya bahwa ruang ini harus kita tangkap dan kita kemas secara baik, sehingga anggaran yang datang ke sini pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat Lembata. Sementara itu, narahubung Yayasan Garuda Bakti Flores, Vian Burin, mengungkapkan peluncuran dapur MBG Longser bertepatan dengan Hari Pahlawan sebagai wujud komitmen untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam mensukseskan program makan bergizi gratis. Menurutnya, dapur ini telah mempekerjakan 50 warga lokal serta bekerja sama dengan supplier setempat untuk pasokan daging, ikan, buah, dan sayur-sayuran. Memberdayakan para petani, peternak juga yang berada di sekitar dapur. Jadi dengan kejadian kemarin, saya sudah panggil ada 5 peternak di sini, dan kemarin mereka sudah bawa sampel mereka yang masing-masing, saya sudah timbang, satunya 1,1, satu 7 ons. Jadi saya bilang, Mama yang 1,1 Mama piara 1 minggu lagi, nanti saya ambil dari harga yang beda dengan harga pasar. Terus yang 7 ons ini saya bilang, Mama piara lagi 2 minggu, nanti saya ambil di atas harga pasar. Nah, dan mereka semangat, jadi ada 5 petang, 1 di belakang dan 4 di bawah sini, Pak Wakil. Saya sudah panggil kemarin sore, mereka sudah bawa. Program makan bergizi gratis diharapkan terus berkembang sehingga setiap anak di Lembata dapat menikmati makanan sehat, bergizi, dan memberi harapan baru bagi masa depan mereka. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT melaporkan. Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tesbatan berkomitmen menyediakan berbagai bahan baku yang premium untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi penerima manfaat. Dapur Makan Bergizi Gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi selain bertugas memproduksi dan mendistribusikan makan bergizi gratis, dapur ini juga menjamin kualitas dengan memastikan makanan yang dihasilkan memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan gizi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan. Terkait hal tersebut, Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tesbatan berkomitmen untuk menyediakan berbagai bahan baku yang premium untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi penerima manfaat. Penanggung jawab Yayasan Sinar Mentari Sejati, Mitra Badan Gizi Nasional di SPPG Tesbatan, Melinda Tribuana Yohanis mengatakan, dengan melihat dan belajar dari berbagai kendala dan masalah yang dihadapi oleh beberapa SPPG di Kabupaten Kupang,
SPPG Tesbatan berkomitmen untuk menyediakan berbagai bahan baku yang premium bagi penerima manfaat. Menurutnya, bahan baku yang premium adalah bahan baku berkualitas yang bisa diolah untuk memenuhi gizi anak-anak penerima manfaat. Selain itu, bahan baku yang segar dan tidak mengandung zat kimia atau pengawet yang membahayakan bagi anak-anak penerima manfaat. Selalu menekankan kepada relawan bahwa datang harus dalam keadaan bersih, tapi artinya semua kebersihan itu dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri sudah aman, tentu saja kita bisa melayani penerima manfaat dengan baik. Dan juga tentunya kualitas makanan yang kita berikan juga bisa sangat maksimal. Harapan kami adalah semoga anak-anak yang menerima MBG dari SPPG Tesbatan bisa menikmati MBG yang ada dan kemudian mereka pun bisa senang. Selain bahan baku premium, SPPG Tesbatan juga mengutamakan prinsip kebersihan, baik itu kebersihan di dapur maupun kebersihan para relawan. Sehingga makan bergizi gratis yang diolah dan disajikan bagi anak-anak penerima manfaat juga bersih dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan. Saudara, usai jeda berikut ini kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini edisi Berita Sepekan. Dan kita lanjutkan informasi saudara, sebanyak 14.997 keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai. Sementara kesejahteraan rakyat saat ini sedang diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kupang.
BLTS Kesra merupakan program kebijakan stimulus ekonomi nasional yang disalurkan oleh Kementerian Sosial bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang tercatat dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Untuk merealisasikan bantuan sosial ini, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat. Di Kabupaten Kupang sendiri, sebanyak 14.997 KPM BLTS Kesra saat ini diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kupang. Seperti disampaikan PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Ina Mila Ate, dari 55.294 calon penerima manfaat BLTS Kesra di Kabupaten Kupang, sebanyak 14.997 keluarga penerima manfaat yang harus diverifikasi dan divalidasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi pendobelan bantuan dalam satu keluarga penerima manfaat, karena bantuan ini akan disalurkan bagi KPM Bansos dan KPM Non-Bansos. Sementara kita lakukan verifikasi dan validasi oleh pendamping PKH dan tenaga kesejahteraan pada kecamatan, yaitu TKSK. Dan kuota kita itu 14.997 KPM. Berhasil diverifikasi itu sampai dengan sekarang itu sudah 13.000 lebih, yang belum diverifikasi sekitar 1.626. Jadi kalau kita akumulasi persentase kita sampai dengan sekarang itu 98,4%. Ditambahkan untuk Kabupaten Kupang, progres verifikasi BLTS Kesra saat ini sudah mencapai 98,4%, atau dari total data 14.997 KPM. Verifikasi tahap pertama mencapai 11.856 keluarga dan perlu di tahap kedua sebanyak 3.141 keluarga, sehingga masih tersisa 1.626 penerima manfaat yang akan diverifikasi. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan. Ya pemirsa, 4 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi graduasi atau menyatakan diri keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Graduasi ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas program sosial agar penerima manfaat dapat mandiri dan keluar dari data penerima bansos. 4 keluarga penerima manfaat PKH yang graduasi ini berasal dari Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru. Keempat KPM ini dinilai telah mandiri secara ekonomi dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Mereka telah berhasil meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. 3 KPM merupakan perangkat desa, sedangkan 1 KPM lainnya dianggap tidak lagi memenuhi syarat karena 1 anggota keluarga telah lolos menjadi anggota TNI. Ini ada penyampaian aturan baru yang melarang perangkat desa untuk tidak boleh menerima PKH, sehingga kami dan sebagai perangkat desa merasa aturan itu sangat bagus dan mungkin layak bagi masyarakat lain yang masih membutuhkan bantuan sebagaimana dimaksud. Ya, secara pribadi kami ikhlas karena ini merupakan salah satu program yang sangat membantu masyarakat yang sangat membutuhkan. Ya, karena aturan yang mengikat bahwa seorang perangkat desa tidak boleh menerima bantuan PKH. Dan saya menyadari itu aturan, maka saya dengan ikhlas untuk keluar dari bantuan PKH. Melihat masyarakat lain yang masih bisa butuh untuk menerima bantuan PKH itu. Dengan graduasi ini diharapkan 4 keluarga tersebut dapat menjadi contoh bagi keluarga lain untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan menjadi mandiri secara ekonomi. Sangat-sangat bangga dengan beberapa perangkat desa yang secara sukarela tanpa dipaksakan siap mengundurkan diri dari PKH. Itu adalah luar biasa. Untuk penerima PKH yang sudah mampu, alangkah bijaknya keluarlah dengan sendirinya tanpa diminta. Karena dengan keluarnya kita sebagai penerima yang rasa diri sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan, bisa membuka kuota untuk orang yang layak untuk diusulkan bisa masuk ke PKH. Pertama, saya sangat memberikan apresiasi
yang sebesar-besarnya atas perangkat desa yang hari ini digraduasi sebagai penerima PKH. Saya berharap ada perangkat-perangkat desa lain lagi yang namanya masih ada di dalam. Nanti saya berharap ke depan mereka bisa sadar supaya dengan sendirinya bisa mendaftarkan diri sebagai peserta graduasi data penerima Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan. Dari Kabupaten Rotendao, Nyongki Malelak, TVRI NTT melaporkan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur Leri Rupidara menyampaikan program Koperasi Merah Putih di Nusa Tenggara Timur kini telah memasuki tahap aktivasi. Tahapan ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya, yaitu pembentukan kelembagaan. Program Koperasi Merah Putih yang diluncurkan secara nasional pada 21 Juli 2025 saat ini tengah dalam proses aktivasi di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Beberapa koperasi telah beroperasi lebih awal, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap persiapan. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Leri Rupidara, tahap aktivasi difokuskan pada upaya memastikan pemenuhan seluruh persyaratan kelembagaan koperasi termaksud aspek tata kelola bidang usaha, keuangan, kapasitas, sumber daya manusia, serta penyusunan rencana bisnis. Proses ini juga mencakup peningkatan kemampuan koperasi dalam mengelola bidang usaha dan keuangan secara mandiri. Aktivasi ini artinya bagaimana mulai memastikan pemenuhan syarat-syarat kelembagaan, syarat-syarat tata kelola, syarat-syarat bidang usaha, syarat-syarat bidang keuangan, syarat-syarat kapasitas manusia pengelola, pengurus, pengawasnya di dalam, syarat-syarat membuat rencana-rencana program atau biasa disebut rencana bisnis. Dan inilah disebut dengan tahap aktivasi. Dia akan berjalan terus, termasuk dengan aspek permodalan. Untuk mempercepat proses aktivasi, pemerintah menugaskan Project Manager Officer dan Asisten Bisnis yang akan bekerja hingga Desember 2025. Tenaga pendamping ini berperan membantu aspek teknis dan praktis, terutama karena sistem penyelenggaraan Koperasi Merah Putih sepenuhnya berbasis digital. Melalui tahapan aktivasi ini, pemerintah berharap koperasi di NTT dapat berfungsi sepenuhnya sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi. Dari Kota Kupang, Resti Seli Kristodapo, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Malaka hingga saat ini masih dalam proses pembangunan gudang dan gerai. Selain itu, proses administrasi pun terus berjalan. Hal ini disampaikan pelaksana tugas harian Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Malaka, Melkianus Bere. Sebanyak 127 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Malaka masih dalam proses melegitimasi administrasi sesuai dengan badan hukum dari Kemenkumham Republik Indonesia. Selain itu, untuk saat ini setiap desa sementara mempersiapkan gudang dan gerai KDMP. Lanjut Melki, persiapan terus dilaksanakan. Untuk keterlibatan keanggotaan, semua KDMP sudah melakukan proses pendaftaran keanggotaan dan keterlibatan warga cukup tinggi. Namun ada beberapa kendala yang masih dialami setiap KDMP di Kabupaten Malaka. Salah satu kendala yang disampaikan Melki yakni terkait kurang aktifnya kepengurusan KDMP sehingga progres lanjutan pengelolaan keuangan belum maksimal. Pihaknya menjelaskan KDMP merupakan bentuk usaha sehingga perlu proaktif dari pengurus KDMP untuk berjuang memanfaatkan KDMP demi kesejahteraan masyarakat di desa. Terdapat beberapa desa yang sudah menjalankan usaha di desa seperti memaksimalkan potensi desa dalam bentuk produk dan dijual keluar kabupaten lain.
Melki berharap desa-desa lain harus lebih aktif dan tidak diam. Pihaknya menambahkan ada juga sejumlah desa yang sudah mendapatkan pelatihan teknis kepengurusan. Sekarang KDMP ya, KDMP ini kan sekarang sementara lagi berproses menuju satu legitimasi yang kuat. Saya sekarang hanya mau pengurusnya. Pengurusnya itu kemarin seperti Pak Bupati bilang dalam rapat kemarin bahwa ini usaha itu kita harus berjuang, bukan kita duduk menunggu dan barang datang, tidak, harus berjuang terus. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Direktur Utama Bank NTT yang baru, Charlie Paulus, menegaskan komitmennya untuk membawa Bank NTT menjadi lembaga keuangan yang lebih sehat, tumbuh dan berdaya saing, sekaligus memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Sumpah janji jabatan. Dalam pernyataannya, Direktur Bank NTT Charlie Paulus menyebut sejumlah fokus utama yang akan dikerjakan, antara lain peningkatan kredit komersial dan penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah. Menurutnya saat ini porsi kredit konsumsi di Bank NTT masih mendominasi, sementara kredit produktif atau komersial masih rendah. Karena itu ia berkomitmen untuk mendorong sektor-sektor produktif, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Harapannya banknya harus jadi bagus, harus bisa bertumbuh, harus bisa labanya bagus, harus bisa membantu Pemda dan sebagainya. Ya, kita akan berbuat sekuat tenaga lah. Harapan-harapan itu kita akan penuhi lah. Saya kira semua harapan baik lah, supaya banknya lebih bagus, lebih sehat, lebih profit, bisa membantu Pemda. Harapan bagus semua. Kita usahakan, kita bisa. Direktur Utama Bank NTT juga menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan dalam ekonomi daerah dengan rencana peluncuran program Women Entrepreneur yang disebutnya akan menjadi program pertama di Indonesia. Charlie menilai pelaku usaha perempuan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, termasuk dalam hal pembayaran kredit. Direktur Bank NTT yang baru saja dilantik itu menegaskan, seluruh langkah strategis ini diharapkan agar Bank NTT semakin sehat, menguntungkan, dan berperan aktif mendukung pembangunan daerah. Dari Kota Kupang, Canda Saba, Adi Mataratu, TVRI NTT melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menanggapi pemberitaan sejumlah media daring yang menyebut SMK Negeri 4 Kupang diduga menipu puluhan juta rupiah dari orang tua siswa lewat program Ausbildung. Pihak sekolah akhirnya angkat bicara. Kepala SMK Negeri 4 Kupang menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan justru merugikan nama baik sekolah serta pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur. Dalam keterangan resminya, Kepala SMK Negeri 4 Kupang, Semindolu, menyampaikan keberatan atas pemberitaan yang dimuat oleh media daring. Menurutnya, berita tersebut telah menimbulkan persepsi negatif terhadap sekolah, guru, bahkan terhadap program pendidikan kerjasama luar negeri yang sedang dijalankan. Kepala sekolah menjelaskan, dana yang disebut dalam pemberitaan bukanlah dana sekolah, melainkan dana yang ditransfer langsung oleh orang tua siswa ke rekening PT Mahakam Anargia Samagata selaku mitra penyelenggara program Ausbildung. Ia menegaskan sekolah tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana tersebut. Kepala sekolah menilai pemberitaan yang menyebut adanya penipuan dengan nilai puluhan juta rupiah tidak berdasar. Kewenangan pengelolaan dana itu bukan di SMK Negeri 4 Kupang, karena tujuan pengiriman atau transfer dana itu bukan ke rekening pribadi saya atau juga bukan ke rekening sekolah. Otomatis pengelolaan dana itu di luar kewenangan sekolah. Otorisasinya bukan di SMK Negeri 4 Kupang. Dan perlu kami tegaskan bahwa kemarin saya mengkonfirmasi ke pusat terkait dengan refund dana itu, dan ternyata dana itu sudah dikembalikan ke rekening yang bersangkutan. Tidak hanya dari pihak sekolah, dukungan juga datang dari orang tua siswa yang anaknya telah berhasil berangkat ke Jerman melalui program Ausbildung kerjasama dengan Global Catalyst.
Menurut orang tua siswa Agustinus Lengguk, seluruh biaya dan administrasi keberangkatan anak mereka ditanggung oleh pihak penyelenggara program Global Katalis sesuai perjanjian yang dibuat sebelumnya. Ia berharap pemberitaan yang menuding adanya praktik penipuan segera dikoreksi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik dan tidak merugikan pihak-pihak yang sedang menjalankan program dengan baik. Anak saya Paula Linggu yang untuk saat ini dia sudah berada di Jerman dan saya anggap bahwa program Global Katalis ini tidak ilegal tapi legal. Sehingga anak saya sudah ada di sana dan dia sementara sudah bekerja di sana. Jadi saya anggap bahwa apa yang diomong oleh media tadi itu tidak benar. Karena kami fakta sebagai orang tua sudah mengirim anak kami sampai di Jerman dan ditanggung oleh Global Katalis sampai di sana semua urusan administrasi sampai dia bisa dapat pekerjaan dan sekolah. Dengan adanya klarifikasi ini, pihak SMK Negeri 4 Kupang berharap isu yang beredar dapat diluruskan dan kerjasama pendidikan internasional melalui program Ausbildung tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni membuka peluang bagi siswa-siswi NTT untuk berkarir di tingkat global. Dari Kota Kupang, Canda Saba, Kristo Dapo, TVRI NTT melaporkan. Ya, saudara, memasuki musim hujan dan juga masa tanam satu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan perlu adanya pertanian adaptif sebagai langkah mitigasi dan antisipasi pertanian ke depan. Memasuki masa tanam satu di tengah kondisi peralihan cuaca ke musim hujan yang telah terjadi di beberapa wilayah, di mana para petani sudah mulai mengolah lahannya, menyamaikan padi, jagung dan juga kacang-kacangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joas Umbuwanda, menyampaikan perlu adanya upaya pertanian adaptif sebagai langkah mitigasi dan antisipasi agar di musim tanam ini tidak terjadi gagal panen dan hal-hal yang merugikan lainnya, terutama dalam musim peralihan cuaca ini. Langkah pertanian adaptif diantaranya para petani dihimbau untuk terus memantau informasi cuaca dari BMKG agar dapat mengantisipasi perubahan cuaca dan iklim yang terjadi. Adapun beralih dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern dengan tetap menjaga ekologi. Selain itu, pemerintah juga mendorong teknologi-teknologi pertanian yang ada, seperti yang telah digunakan, yaitu metode smart farming dengan mengandalkan bantuan teknologi canggih seperti irigasi tetes, hidroponik, dan vertikultur. Nah, oleh karena itu kita perlu ke depan kita kembangkan dengan teknologi-teknologi pertanian yang ada adalah bagaimana kita menggunakan smart farming misalnya. Smart farming, irigasi tetes, kemudian hidroponik, kemudian kegiatan vertikultur. Nah itu yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita ke depan. Apalagi lahan-lahan kita yang terbatas misalnya. Di kota-kota perkotaan kita, pekarangan-pekarangan kita yang terbatas, tentu kita harus menggunakan teknologi-teknologi seperti itu. Apalagi irigasi, air kita terbatas, lahan kering. Nah kita menggunakan tentu yang kami bilang smart farming, kemudian irigasi tetes, kemudian ada hidroponik, ada vertikultur. Di bangunan-bangunan yang tinggi kita dukungan vertikultur. Kadis Pertanian menyebut para petani di Nusa Tenggara Timur telah siap mengolah lahan dan di samping itu pemerintah juga telah mempersiapkan beberapa langkah, yaitu menyediakan tanaman varietas unggul, mendorong penggunaan teknologi pengolahan lahan, dan alat mesin pertanian modern. Joas berharap petani melalui penyuluh pertanian dapat mempersiapkan lahan, alat-alat, dan juga pupuk dalam masa tanam ini. Dari Kota Kupang, Resti Seli, Jindra Kevi, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, dalam menghadapi perubahan iklim, para petani mulai melakukan berbagai penyesuaian dengan mengubah pola tanam, memilih tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim, serta mendiversifikasi jenis tanaman untuk mengurangi risiko gagal panen. Selain itu, petani juga mengelola sumber air secara lebih efisien dan menerapkan teknologi pertanian yang mendukung upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Marton Erikson Ulu, Ketua Kelompok Tani Sodamolek Dusun 3, Dusun Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, mengatakan untuk mengantisipasi curah hujan yang tidak menentu, para petani mulai menanam jenis tanaman yang lebih mampu bertahan pada kondisi cuaca yang berubah-ubah. Mereka juga memanfaatkan lahan pekarangan sebagai tagelan, yaitu lahan pertanian kering yang sangat bergantung pada air hujan.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketahanan produksi meski musim tidak dapat diprediksi dengan pasti. Marton menambahkan untuk kelompok tani Soda Molek telah disiapkan lahan seluas 20 hektar untuk penanaman jagung. Meskipun kondisi iklim kurang bersahabat, para petani dengan pola pikir sederhana tetap bertekad untuk menambah dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Walaupun curah hujannya, iklimnya kurang bersahabat, tapi kami pola pikir yang pertama kami tanam ubi dulu. Setelah itu di tengah-tengah celah ubi itu kami tanam jagung. Di samping itu di batas-batas tanah itu kami tanam kelapa sebagai tanaman umur panjang. Ini tanam batas-batas itu juga dengan pepaya. Maksudnya supaya ada tanaman umur panjang. Kami petani tetap lahan yang ada tetap kami isi dengan tanaman-tanaman yang bisa tahan terhadap panas. Di tempat yang sama, Kepala Dusun Franklin Daumanu mengatakan sebagai aparat pemerintah sangat mendukung sistem kerja kelompok tani dalam menghadapi perubahan iklim. Ia berjanji akan menyampaikan persoalan yang saat ini dihadapi para petani kepada pemerintah, desa dan kecamatan sehingga dapat diberikan bantuan berupa sumur bor untuk menjawab kebutuhan para petani. Harapan dari kami yaitu petani harus tetap semangat di dalam menghadapi setiap tantangan yang ada dan juga kondisi yang ada di lingkungan petani. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT melaporkan. Saudara, sebagai bagian dari implementasi program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan cetak sawah rakyat di Oekayo, Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur. Lokasi persawahan ini dicetak di areal tanah seluas 198 hektar di lahan pertanian Oekayo, Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur. Untuk mencetak sawah rakyat ini, Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur menurunkan sejumlah alat berat untuk melakukan pencetakan. Nampak lokasi persawahan ini sudah mulai terbentuk sambil menunggu finishing dan pembangunan saluran irigasi. Yunus Sajuna, Ketua Kelompok Tani Dalehi, saat ditemui menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena melalui Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Dinas Pertanian Kabupaten Kupang sehingga telah menyulap yang sebelumnya kebun ubi dan hortikultura menjadi lahan sawah rakyat. Tentunya cetak sawah rakyat ini membawa nilai lebih bagi petani karena sebelumnya para petani hanya memanfaatkan lahan ini untuk menanam ubi dan tanaman hortikultura lainnya. Tetapi dengan dicetak lahan sawah rakyat ini, para petani di lokasi juga bisa menghasilkan padi dan mendukung swasembada pangan di Kabupaten Kupang. Menurutnya lahan ini dikelola oleh 6 kelompok tani dan untuk kelompok tani Dalehi sendiri akan mengelola lahan seluas 32 hektar. Kami merasa bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah yang mana mendukung kami dalam percetakan sawah baru. Kalau nanti kami akan diberikan bibit yang cuma-cuma, diberikan pupuk cair karena lahan baru. Jadi kita tidak pakai pupuk kimia. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Prabowo yang mana mendukung dalam pencetakan sawah. Diharapkan cetak sawah rakyat ini terus berkelanjutan dengan membangun saluran irigasi yang memadai dan dengan memanfaatkan air baku dari Bendungan Ragnamo. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, kelompok tani di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara menerima bantuan teknologi pengelola pupuk dari program Kosa Bangsa Kemendikbudristek. Kemendikbudristek melalui program Kosa Bangsa memberikan dukungan teknologi untuk mempermudah proses pengolahan pupuk di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara.
Kelompok Tani Kartika Grup Desa Oenbit menerima bantuan sejumlah peralatan teknologi, diantaranya 4 unit mesin pres kompos padat, 3 mesin pencaca, 1 unit kultivator dan genset, serta 15 tong penampung pupuk cair. Bantuan ini merupakan bagian dari program kolaborasi sosial membangun masyarakat atau Kosa Bangsa, hasil kerjasama Universitas Timor dengan Universitas Mahasaraswati Denpasar yang didukung oleh Kemendikbudristek. Pupuk organik ini yang dibuat selama ini sudah 5 ton. Sebagian kami sudah pakai di tanaman yang ada ya. Bapak, itu sudah pernah diketahui atau memang hal baru yang baru Bapak dapat, yang kompos blok ini? Untuk organik atau kompos blok ini baru kali ini dari Kosa Bangsa, baru masuk ke desa kami. Kami merasa sangat senang, sangat senang karena sudah sangat membantu kami. Yang selama ini kami mengalami kesulitan, dengan adanya program ini sudah menjawab kami punya kesulitan. Mesin pres dan pencaca kompos ini diharapkan mampu mempercepat proses pengolahan pupuk organik padat dan cair, sedangkan kultivator, genset, dan tong penampung digunakan untuk mendukung pengolahan lahan pertanian dan produksi pupuk cair organik secara berkelanjutan. Sebenarnya kan salah satu teknologi yang kami berikan yang sudah saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita mengolah limbah, terutama di sini banyak sapi sehingga banyak kotoran sapi atau kohi yang kita sebut kohi, kotoran hewan, itu kita bisa manfaatkan menjadi pupuk sehingga akan bergulir demikian sehingga konsep organik itu akan terbentuk. Tetapi karena di sini lahan kering, jadi lebih sering kita kekurangan air, maka ada konsep bagus sebenarnya yaitu kompos blok. Jadi kompos blok ini kan konsepnya sebenarnya adalah kita membuat kompos sebagai media tanam langsung. Sehingga tanaman itu nanti langsung akan berada di kompos itu. Tentunya dengan dukungan peralatan ini diharapkan petani di Desa Oenbit tak hanya semakin mandiri dalam menghasilkan pupuk organik tetapi juga dapat mengembangkan produksi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT melaporkan. Indonesia Pacific Cultural Synergy 2025 di Kupang resmi ditutup dengan sukses, menandai komitmen kuat Indonesia dalam diplomasi budaya di kawasan Pasifik. Acara penutupan pada Kamis 13 November 2025 ini dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon dan diwarnai suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi. Dalam laporan Kementerian, IPEX 2025 telah berhasil mencapai tujuan strategisnya, yaitu mempromosikan Indonesia khususnya wilayah timur sebagai bagian integral dan jembatan budaya penting di Pasifik. 13 negara Pasifik dan Melanesia berpartisipasi dalam forum pameran dan pertukaran seni yang digelar selama 3 hari penuh di Kota Kupang. Menteri Fadlizon menyoroti bahwa sinergi ini melampaui batas geografis. Indonesia dan negara-negara Pasifik berbagi akar budaya, tradisi maritim, dan kearifan lokal yang serupa. Melalui IPEX, kolaborasi ini diperkuat dan diperluas tidak hanya dalam pertukaran seni dan warisan budaya, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya yang berkelanjutan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya tindak lanjut dari pertemuan ini. Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk mendorong program bersama yang berfokus pada pelestarian bahasa daerah, tenun ikat, dan musik tradisional sebagai identitas bersama yang kaya dan akan diwariskan kepada generasi mendatang. Ya, kita akan harapkan ini bisa menjadi platform. Mereka berharap ini bisa menjadi satu platform karena ini baru pertama kali. Dan dari teman-teman dari negara Pasifik, ya seperti dari Papua New Guinea, Solomon Island, dari Vanuatu, Fiji, ya Nauru, Marshall Island, Kiribati, dan lain-lain, semuanya merasa ingin ini kita teruskan berlanjut. Jadi nanti kita tentu akan diskusikan, kita akan bicarakan. Ya. Tapi hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan akan kita tindak lanjuti dari dialog Menteri Kebudayaan kemarin.
Keberhasilan penyelenggaraan di Kupang ini juga menjadi bukti nyata kesiapan Indonesia dalam memimpin inisiatif kebudayaan regional sekaligus memperkuat solidaritas dan persahabatan antara bangsa di kawasan Indonesia dan diharapkan dapat menjadi katalisator bagi perdamaian dan kemakmuran bersama melalui jalur kebudayaan. Dari Kota Kupang, Diki Balo Simon Padang, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, penutupan Indonesia Pacific Cultural Synergy 2025 di Kupang ditanggapi dengan optimisme tinggi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kota Kupang. Gubernur NTT Melki Lakalena dan Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menilai acara ini telah sukses besar dalam mempromosikan NTT ke kancah internasional. Gubernur Melki Lakalena menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan pemerintah pusat menunjuk NTT sebagai tuan rumah. Menurutnya hal ini mempertegas posisi strategis NTT sebagai pintu gerbang dan simpul historis kultural Indonesia di Pasifik. Ia menyoroti pameran tenun ikat dan kerajinan tangan lokal yang mendapat sambutan luar biasa dari para delegasi asing. Momentum IPEX ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kerjasama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya pengembangan produk lokal. Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menegaskan bahwa IPEX 2025 bukan hanya perayaan budaya, tetapi juga pintu masuk utama bagi kerjasama ekonomi dan investasi di Kota Kupang. Interaksi antara pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Kupang dengan delegasi negara Pasifik telah membuka peluang besar baru untuk produk-produk unggulan daerah seperti hasil laut dan kerajinan. Pemerintah Kota Kupang siap mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti potensi kerjasama ini, termaksud memfasilitasi pertukaran seniman dan budaya antara Kota Kupang dengan kota-kota di Pasifik. Terima kasih inisiasi dari Pak Menteri Kebudayaan Pak Madison, dan saya mendapatkan kesan dan pesan dari para peserta, terutama dari negara-negara Asia Pasifik ini, negara-negara Pasifik ini, bahwa mereka ternyata merasa terhubung dan merasa bahwa Indonesia, khususnya NTT ini ya the real Pasifiknya gitu. Jadi semua yang mereka nikmati di daerah, di negara mereka itu juga di NTT ini ternyata ada. Makanannya kurang lebih mirip, lagunya kurang lebih mirip, goyang yang mereka nikmati, dan tadi kita lihat bambu ketemu, di lagu ketemu, di tari ketemu, jadi tambah kuliner ketemu, minuman pun ketemu. Dengan adanya kegiatan kebudayaan ini di Kota Kupang, ini menumbuhkan ekonomi Kota Kupang. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, hotel-hotel penuh, rumah makan penuh, UMKM, souvenir-souvenir laku. Jadi kami terima kasih Pak Menteri. Jauh daripada itu, kegiatan kebudayaan ini membuka, ini menjadi pintu masuk kerjasama negara-negara di kawasan Pasifik, dan Kota Kupang pasti mendapat dampak itu. Salah satunya yang tadi Pak Menteri dan Pak Gubernur sampaikan, sudah ada penjajakan untuk Sister City nantinya. Kedua pemimpin daerah ini sepakat bahwa IPEX telah menanamkan optimisme baru bagi masyarakat NTT dan Kupang. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi untuk membangun masa depan bersama yang lebih makmur di kawasan Pasifik dengan menjadikan budaya sebagai aset utama dalam pembangunan berkelanjutan. Dari Kota Kupang, Diki Balo Simon Padang, TVRI NTT melaporkan. Ya, saudara, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Katanya, di ujung timur negeri ini ada tempat yang tak cukup hanya didengar lewat cerita. Kamu harus datang sendiri untuk benar-benar mengerti.
NTT diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Discover NTT, the Edge of Paradise. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini edisi Berita Sepekan. Dan kita lanjutkan informasi saudara, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan menumbuhkan budaya belajar di kalangan pelajar, Bupati Manggarai Timur resmi memberlakukan program jam belajar masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Bupati Manggarai Timur Agas Andreas mengatakan kebijakan ini diharapkan mampu mendorong peran aktif orang tua, masyarakat dan seluruh unsur pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Program jam belajar masyarakat ditetapkan setiap hari mulai pukul 18.00 hingga 20.00 WITA, di mana seluruh warga diharapkan untuk membatasi aktivitas yang dapat mengganggu proses belajar siswa. Dalam jam tersebut anak-anak diwajibkan untuk belajar di rumah, sementara orang tua diminta untuk mendampingi dan memberikan motivasi. Bupati menyatakan kebijakan ini merupakan bagian dari gerakan bersama untuk membangun karakter dan kedisiplinan pelajar sejak dini. Selain itu, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur juga akan melibatkan aparat desa, RT, RW serta tokoh masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program ini. Diharapkan dengan pemberlakuan program ini, pemerintah daerah berharap siswa semakin terdorong untuk rajin belajar, membangun kebiasaan positif, serta meningkatkan prestasi di berbagai bidang. Program jam belajar masyarakat ini diharapkan menjadi langkah strategis menuju Manggarai Timur yang cerdas, maju, dan berdaya saing. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media, pemersatu bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Dian Lenggu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.